Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Akuntansi Perpajakan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelum lanjut ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama yaitu Dea Azela Cahyani dengan NIM 12403193186. Yang kedua, Fikri Presa Permadi dengan NIM 12403193188. Dan yang ketiga yaitu saya sendiri, Thalia Rida Asmarani dengan NIM 12403193189. Dan yang keempat yaitu Wahyu Oki Budianto dengan NIM 12403193243. Di sini saya akan menjelaskan tentang investasi pada efek tertentu. Definisi efek menurut IAI dalam SAK etap, efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit pernyataan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek dan setiap derivatif dari efek. Pengakuan dan pengukuran investasi pada efek utang diklasifikasikan dalam 3 kelompok. Yang pertama, dimiliki hingga jatuh tempo. Yang kedua, diperdagangkan. Yang ketiga, tersedia untuk dijual. Pengakuan dan pengukuran investasi pada efek ekuitas diklasifikasikan dalam 2 kelompok. Yang pertama, aset lancar yang terdiri dari kelompok investasi ekuitas yang tersedia untuk dijual. Yang kedua yaitu aset. Efek dimiliki hingga jatuh tempo atau held to maturity, atau yang disingkat dengan HTM. Menurut Keso, Grant dan Warfield, surat berharga utang yang diklarifikasi sebagai HTM hanya apabila perusahaan mempunyai niat untuk memiliki efek tersebut sampai dengan jatuh tempo. Apabila entitas memiliki investasi utang HTM dan berniat memiliki hingga jatuh tempo, maka investasi dalam efek utang tersebut harus diklarifikasikan dalam kelompok investasi dalam utang dan disajikan dalam neraca sebesar biaya perolehan setelah amortisasi premi atau diskonto. Premi atau diskonto diamortisasikan dengan efektif intermediate method kecuali straight line method menunjukkan hasil yang sama. Contoh soal. Pada 1 Januari 2012, PT Lita membeli obligasi dengan bunga 8%, 5 tahun, dan nilai jatuh tempo sebesar Rp 100 juta dengan harga Rp92.278.000. Bunga dibayarkan setiap tanggal 1 Juli dan 1 Januari. PT Lita menggunakan metode bunga efektif dalam mengalokasikan diskonto atau premi yang belum diamortisasi. Obligasi ini dikategorikan dalam HTM. Tingkat bunga efektif yaitu 10%. Dari transaksi di atas, maka dibuatlah jurnal obligasi sebagai berikut. Pada tanggal 1 Januari 2012, keterangan investasi pada efek tertentu pada debit sebesar Rp92.278.000, kas atau bank pada kredit sebesar Rp92.278.000. B. Jurnal untuk mencatat bunga yang diterima dan penyesuaian. Tanggal 1 bulan 7 2012, keterangan kas atau bank pada debit sebesar 4 juta, investasi pada efek tertentu sebesar 614.000 pada debit, pendapatan bunga pada kredit sebesar 4.614.000. Pada tanggal 31
31 bulan 12 2012. Keterangan piutang bunga pada debit sebesar 4 juta, investasi pada efek tertentu pada debit sebesar 645.000, pendapatan bunga pada kredit sebesar 4.645.000. C. PT Lita melaporkan investasi obligasi per 31 Desember 2012 dalam laporan keuangan sebagai berikut. Neraca, aset lancar, piutang bunga sebesar 4 juta, aset tidak lancar, investasi pada efek tertentu sebesar 93.537.000, laporan laba rugi, pendapatan atau beban lain-lain, pendapatan bunga sebesar 9.259.000. Apabila PT Lita menjual investasi obligasinya pada tanggal 1 November 2016 dengan kurs 99/4 ditambah bunga akrual, maka nilai tercatat pada 1 Juli 2016, amortisasi diskonto 1 Juli sampai 1 November 2016 99.048.000 ditambah 635.000 sama dengan 99.683.000 dikurangi dengan harga jual sebesar 99.750.000, diperoleh laba penjualan atas investasi obligasi sebesar 67.000. Menurut IAI SAK etap, entitas mungkin mengubah A. Maksudnya untuk memiliki investasi utang HTM dengan menjual atau mentransfer investasi utang tersebut. Penjual atau transfer investasi utang tidak dianggap sebagai perubahan dalam tujuan HTM apabila perubahan maksud tersebut disebabkan oleh kondisi sebagai berikut. A. Terdapat bukti mengenai penurunan signifikan risiko edit entitas penerbit efek. B. Terjadi perubahan peraturan perpajakan yang menghapus atau menaikkan tarif pajak final yang berlaku atas bunga dari efek utang. C. Terjadi penggabungan usaha atau penjual dalam jumlah besar. D. Terjadi perubahan dalam persyaratan atau peraturan perundangan yang secara signifikan yang mengubah definisi investasi yang diizinkan. E. Terjadi perubahan peraturan pemerintah mengenai modal minimal industri tertentu yang menyebabkan entitas mengurangi aktivitas usahanya. F. Terjadi perubahan dalam peraturan pemerintah yang mengakibatkan bertambahnya bobot risiko atas investasi efek utang dalam perhitungan rasio tertentu. Efek di perdagangan atau trading. Menurut Kiyosaki dan Harville, surat berharga dalam bentuk utang ataupun saham yang dibeli dan dimiliki untuk dijual kembali dalam periode singkat atau kurang dari 3 bulan atau mungkin diukur dalam hitungan hari. Perusahaan melaporkan efek trading pada fair value dengan unrealized holding gain or losses sebagai bagian dari laba neto. Holding gain or losses adalah perubahan neto antara nilai wajar dari satu periode ke periode lainnya, tidak termasuk dividen maupun bunga yang telah diakui tetapi belum diterima. Sama seperti kedua jenis investasi utang lainnya, premi atau diskonto juga akan diamortisasi. Contoh, tanggal 31 Desember 2011, investasi pada efek utang PT Barat dalam rupiah adalah sebagai berikut. Obligasi PT Apple 10%, nilai tercatat 43.860,
nilai wajar 51.500. Laba rugi yang belum direalisasikan 7.640. Obligasi PT Belimbing 11%, nilai tercatat 1.800.084.230, nilai wajar 100.075.200. Laba rugi yang belum direalisasikan 9.030. Obligasi PT Cherry 8%, nilai tercatat 86.360, nilai wajar 91.500. Laba rugi yang belum direalisasikan sebesar 5.140. Total 314.450, nilai wajar 318.200. Laba rugi yang belum direalisasikan sebesar 3.750. Saldo awal surplus yang ditransfer ke laba rugi tahun berjalan sebesar 0. Surplus yang ditransfer ke laba rugi tahun berjalan sampai DR sebesar 3.750. Jurnal penyesuaian untuk mencatat investasi utang dalam trading sebesar nilai wajar adalah sebagai berikut. Tanggal 31 bulan 12 2011. Keterangan surplus yang ditransfer ke laba rugi tahun berjalan pada debit sebesar 3.750.000. Laba atau rugi yang belum direalisasikan pada kredit sebesar 3.750.000. Menurut IAI dalam SAK etap tahun 2009 46 sampai 47. Tahun 2009 nomor 46 sampai 47. Investasi utang yang dikelompokkan dalam kelompok trading diukur sebagai nilai wajarnya dalam neraca. Efek yang dibeli dan dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu dekat harus diklarifikasikan dalam kelompok trading. Pengelompokan ini biasanya ditunjukkan dengan frekuensi pembelian dan penjualan yang sangat sering dilakukan. Tujuan dari investasi utang ini dimiliki adalah untuk menghasilkan laba dari perbedaan harga jangka pendek. Laba atau rugi yang belum direalisasi atas investasi utang atau trading harus diakui sebagai penghasilan. Efek tersedia untuk dijual, Available for Sale atau AFS. Menurut Keso, Weigand, dan Warfield, investasi dalam bentuk utang maupun ekuitas yang termasuk dalam kategori AFS dilaporkan sebesar fair value dalam neraca. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi terkait dengan perubahan fair value akan dicatat dalam akun unrealized gain or losses, bagian dari laporan laba rugi. Dilaporkan dalam ekuitas. Perubahan fair value tidak akan dilaporkan sebagai bagian dari net income sampai investasi tersebut dijual. Untuk contoh yang pertama, PT Galih membeli obligasi selama 5 tahun sebesar 10% dengan nilai 100 juta rupiah. Pada tanggal 1 Januari 2012, bunga diterima setiap tanggal 1 Januari dan 1 Juli. Obligasi dibeli dengan harga 108.111.000 rupiah. Kurs pasar 8%. Amortisasi premi atau diskonto menggunakan bunga efektif dan dicatat bersamaan dengan tanggal bunga. Dari soal di atas, buatlah jurnal pada saat tanggal pembelian obligasi, daftar amortisasi obligasi, jurnal untuk mencatat bunga yang diterima, amortisasi dan penyesuaiannya, dan penyajian dalam laporan keuangan per 31 Desember 2012.
Yang pertama, jurnal pembelian obligasi. Tanggal 1 Januari 2012, investasi pada efek tertentu sebesar Rp108.111.000 berada di debit kas atau bank sebesar Rp108.111.000 berada di kredit. Daftar tabel amortisasi obligasi. Obligasi 10% dibeli dengan kurs 8%. Tanggal 1 Januari 2012, penerimaan kas atau bank tidak ada, pendapatan bunga tidak ada, amortisasi premi tidak ada, nilai tercatat obligasi sebesar Rp108.111.000. Tanggal 1 Juli 2012, penerimaan kas atau bank sebesar 5 juta, pendapatan bunga sebesar Rp4.324.000, amortisasi premi sebesar Rp676.000, nilai tercatat obligasi sebesar Rp107.435.000. Tanggal 1 Januari 2013, penerimaan kas atau bank sebesar 5 juta, pendapatan bunga sebesar Rp4.297.000, amortisasi premi sebesar Rp703.000, nilai tercatat obligasi sebesar Rp106.732.000. Tanggal 1 Juli 2013, penerimaan kas atau bank sebesar Rp5 juta, pendapatan bunga sebesar Rp4.269.000, amortisasi premi sebesar Rp731.000, nilai tercatat obligasi sebesar Rp106.001. Tanggal 1 Januari 2014, penerimaan kas atau bank sebesar 5 juta, pendapatan bunga sebesar Rp4.240.000, amortisasi premi sebesar Rp760.000, nilai tercatat obligasi sebesar Rp105.241.000. Tanggal 1 Juli 2014, penerimaan kas atau bank sebesar 5 juta, pendapatan bunga sebesar Rp4.210.000, amortisasi premi sebesar Rp790.000, nilai tercatat obligasi sebesar Rp104.451.000. Tanggal 1 Januari 2015, penerimaan kas atau bank sebesar 5 juta, pendapatan bunga sebesar Rp4.178.000, amortisasi premi sebesar Rp822.000, nilai tercatat obligasi sebesar Rp103.629.000. Tanggal 1 Juli 2015, penerimaan kas atau bank sebesar 5 juta, pendapatan bunga sebesar Rp4.145.000, amortisasi premi sebesar Rp855.000, nilai tercatat obligasi sebesar Rp102.774.000. Tanggal 1 Januari 2016, penerimaan kas atau bank sebesar 5 juta, pendapatan bunga sebesar Rp4.111.000, amortisasi premi sebesar Rp889.000, nilai tercatat obligasi sebesar Rp101.885.000. Tanggal 1 Juli 2016, penerimaan kas atau bank sebesar 5 juta, pendapatan bunga sebesar Rp4.775.000, amortisasi premi sebesar Rp925.000, nilai tercatat obligasi sebesar Rp100.960.000. Tanggal 1 Januari 2017, penerimaan kas atau bank sebesar 5 juta, pendapatan bunga sebesar Rp4.040.000, amortisasi premi sebesar Rp960.000, nilai tercatat obligasi sebesar Rp100 juta.
Total penerimaan kas atau bank sebesar 50 juta, pendapatan bunga 41.889, amortisasi premi 8.111.000, Yang ketiga, jurnal untuk mencatat bunga yang diterima dan penyesuaian bunga dan amortisasi premi. Tanggal 1 Juli 2012, kas atau bank sebesar 5 juta berada di debit, investasi pada efek tertentu sebesar 676.000 berada di kredit, pendapatan bunga sebesar 4.324.000 berada di kredit. Tanggal 31 Desember 2012, piutang bunga sebesar 5 juta di debit, investasi pada efek tertentu sebesar 703.000 rupiah berada di kredit, pendapatan bunga sebesar 4.297.000 rupiah berada di kredit. Apabila pada tanggal 31 Desember 2012, nilai wajar obligasi tersebut adalah sebesar 105 juta rupiah dan nilai tercatat sebesar 106.732.000 rupiah, maka PT Gali akan mengakui laba rugi yang belum direalisasi dengan membuat jurnal sebagai berikut. Tanggal 31 Desember 2012, laba atau rugi yang belum direalisasi sebesar 1.732.000 berada di debit, surplus yang ditransfer ke ekuitas sebesar 1.732.000 rupiah berada di kredit. Contoh yang kedua, pada tanggal 31 Desember 2011, PT Debra mempunyai beberapa obligasi, yaitu obligasi PT Watson 8%, nilai tercatat 93.537.000 rupiah, nilai wajar sebesar 103.600.000 rupiah, laba rugi yang belum direalisasi sebesar 10.063.000 rupiah. Obligasi PT Anaconda 10%, nilai tercatat 200 juta, nilai wajar 180.400.000 rupiah, laba rugi yang belum direalisasi 19.600.000 rupiah, total nilai tercatat 293.537.000 rupiah, total nilai wajar 284 juta, total laba rugi yang belum direalisasi 9.537.000 rupiah. Saldo awal surplus yang ditransfer ke ekuitas 0. Surplus yang ditransfer ke ekuitas 9.537. Jurnal penyesuaian untuk mencatat investasi utang dalam trading sebesar nilai wajar adalah tanggal 31 Desember 2011, laba rugi yang belum direalisasi sebesar 9.537.000 rupiah berada di debit, surplus yang ditransfer ke ekuitas sebesar 9.537.000 rupiah berada di kredit. Apabila pada tanggal 1 Juli 2012 PT Debra menjual obligasi Watson seharga 90 juta rupiah dan nilai tercatat sebesar 94.214.000 rupiah, maka jurnal yang dibuat untuk transaksi tersebut adalah tanggal 1 Juli 2012. Kas atau bank sebesar 90 juta rupiah berada di debit, rugi penjualan investasi pada efek tertentu sebesar 4.214.000 rupiah berada di debit, investasi pada efek tertentu sebesar 94.214.000 rupiah berada di kredit.
rugi penjualan investasi pada efek tertentu termasuk dalam pendapatan lain-lain. Apabila sampai pada tanggal 31 Desember 2012 tidak ada transaksi penjualan maupun pembelian obligasi lainnya, maka jurnal penyesuaian yang harus dibuat adalah sebagai berikut. Tanggal 31 Desember 2012, surplus yang ditransfer ke ekuitas sebesar Rp4.537.000 berada di debit. Laba rugi yang belum direalisasi sebesar Rp4.537.000 berada di kredit. Sedangkan rincian obligasi yang dimiliki per 31 Desember 2012 menjadi seperti berikut. Obligasi PT Anaconda 10%, nilai tercatat 200 juta, nilai wajib 195 juta, laba rugi yang belum direalisasi 5 juta. Saldo awal surplus yang ditransfer ke ekuitas Rp9.537.000. Surplus yang ditransfer ke ekuitas Rp4.537. Menurut IAI dalam SHK etap 2009-47, efek yang tidak diklasifikasikan dalam kelompok trading dan dalam kelompok HTM maka harus diklasifikasikan ke dalam kelompok AFS. Laba rugi yang belum direalisasi harus dimasukkan sebagai komponen ekuitas yang disajikan secara terpisah dan tidak boleh diakui sebagai penghasilan sampai pada saat laba rugi tersebut dapat direalisasi. Untuk ketiga kelompok efek tersebut, dividen dan pendapatan bunga termasuk amortisasi premi atau diskonto yang timbul saat perolehan diakui sebagai penghasilan. Sedangkan untuk laba rugi yang belum direalisasi dalam efek trading dan HTM juga tetap harus dilaporkan sebagai penghasilan. Untuk contohnya, tanggal 3 November 2011, transaksi PT Roberto membeli 3 saham perusahaan, yaitu PT Utomo sebesar Rp259.700.000, PT Coklat sebesar Rp317.500.000, dan PT Regina sebesar Rp141.350.000. Tanggal 6 Desember 2011, transaksi ketiga perusahaan melaporkan laba perusahaan dan PT Coklat membagikan dividen sebesar Rp4.200.000. Tanggal 23 Januari 2012, PT Roberto menjual saham PT Utomo sebesar Rp287.220.000. Tanggal 10 Oktober 2012, PT Roberto membeli 20.000 lembar saham PT Titus Persatuan Rp12.750.000 dan komisi broker sebesar Rp1.850.000. Atas transaksi di atas, maka dibuatlah jurnal sebagai berikut. Tanggal 3 November 2011, investasi pada efek tertentu sebesar Rp718.550.000, kas atau bank sebesar Rp718.550.000 berada di kredit. Tanggal 6 Desember 2011, kas atau bank sebesar Rp4.200.000 berada di debit. Pendapatan dividen sebesar Rp4.200.000 berada di kredit. Tanggal 31 Desember 2011, laba rugi yang belum direalisasi sebesar Rp35.550.000 berada di debit. Defisit yang ditransfer ke ekuitas sebesar
Rp35.550.000 berada di kredit. Kas atau bank sebesar Rp287.220.000 berada di debit. Laba penjualan investasi pada efek tertentu sebesar Rp27.520.000 berada di kredit. Investasi pada efek tertentu sebesar Rp259.700.000 berada di kredit. Tanggal 10 Februari 2012, investasi pada efek tertentu sebesar Rp256.850.000 berada di debit. Kas atau bank sebesar Rp256.850.000 berada di kredit. Tanggal 31 Desember 2012, surplus yang ditransfer ke ekuitas sebesar Rp99.800.000 berada di debit. Laba rugi yang belum direalisasi sebesar Rp99.800.000 berada di kredit. Pada tanggal 31 Desember 2001, PT Roberto membuat penyesuaian untuk transaksi investasi dalam ekuitas saham dengan perhitungan sebagai berikut. Saham PT Utomo nilai perolehan sebesar Rp259.700.000, nilai wajar sebesar Rp103.600.000. Laba rugi yang belum direalisasi sebesar Rp15.300.000. Saham PT Coklat nilai perolehan sebesar Rp317.500.000, nilai wajar sebesar Rp304 juta. Laba rugi yang belum direalisasi sebesar Rp13.500.000. Saham PT Regina nilai perolehan sebesar Rp141.350.000, nilai wajar sebesar Rp104 juta. Laba rugi yang belum direalisasi sebesar Rp37.350.000. Total nilai perolehan Rp718.550.000. Total nilai wajar Rp683 juta. Laba rugi yang belum direalisasi total Rp35.550.000. Saldo awal surplus yang ditransfer ke ekuitas 0. Surplus yang ditransfer ke ekuitas Rp35.550.000. Pada tanggal 31 Desember 2012, PT Roberto membuat jurnal penyesuaian untuk transaksi investasi dalam ekuitas saham dengan perhitungan sebagai berikut. Saham PT Titus nilai perolehan sebesar Rp256.850.000, nilai wajar sebesar Rp278.350.000. Laba rugi yang belum direalisasi sebesar Rp21.500.000. Saham PT Coklat sebesar nilai perolehan sebesar Rp317.500.000, nilai wajar sebesar Rp362.550.000. Laba rugi yang belum direalisasi sebesar Rp45.050.000. Saham PT Regina nilai perolehan sebesar Rp141.350.000, nilai wajar sebesar Rp139.050.000. Laba rugi yang belum direalisasi sebesar Rp2.300.000. Total nilai perolehan sebesar Rp715.700.000. Total nilai wajar sebesar Rp279.950.000. Total laba rugi yang belum direalisasi sebesar Rp64.250.000. Saldo awal surplus yang ditransfer ke ekuitas sebesar Rp35.550.000.
surplus yang ditransfer ke ekuitas Rp99.800.000. Perubahan kelompok investasi. Menurut IAI dalam SAK etap 2009, 47-48 pemindahan efek antar kelompok dicatat sebesar nilai wajarnya. Pada tanggal perubahan kelompok, laba rugi yang belum direalisasi harus dicatat sebagai berikut. Yang pertama, untuk efek yang dipindahkan dari kelompok trading, maka laba rugi yang belum direalisasi pada tanggal transfer telah tercatat sebagai penghasilan dan oleh karena itu tidak boleh dihapus. Yang kedua, untuk efek yang dipindahkan ke kelompok trading, maka laba rugi yang belum terrealisasi pada tanggal pemindahan diakui sebagai penghasilan pada saat tersebut. Yang ketiga, untuk efek utang yang dipindahkan ke kelompok AFS dari kelompok HTM, maka laba rugi yang belum direalisasi diakui dalam kelompok ekuitas secara terpisah pada tanggal pemindahan kelompok. Yang keempat, untuk efek utang yang ditransfer dari kelompok AFS ke kelompok HTM, maka laba rugi yang belum direalisasi pada tanggal transfer harus tetap dilaporkan dalam komponen ekuitas yang terpisah, namun diamortasi selama masa manfaat efek dengan cara yang konsisten dengan amortasi premi diskonto. Amortisasi premi atau diskonto terhadap pendapatan bunga dari efek dalam kelompok HTM. Trading AFS atau sebaliknya. Dasar pengajuan sekuritas ditransfer sebesar nilai wajar pada tanggal transfer. Dampak perpindahan pada akun ekuitas. Laba rugi yang belum direalisasi pada tanggal transfer akan meningkatkan atau menurunkan ekuitas. Dampak perpindahan pada laba neto. Laba rugi yang belum direalisasi pada tanggal transfer akan diakui dalam pendapatan. HTM AFS. Dasar pengajuan sekuritas ditransfer sebesar nilai wajar pada tanggal transfer. Dampak perpindahan pada akun ekuitas. Sebagian komponen dari ekuitas akan meningkat atau menurun sebesar laba atau rugi yang belum direalisasi pada tanggal transfer. Dampak perpindahan pada neto tidak ada. AFS HTM. Dasar pengajuan sekuritas ditransfer sebesar nilai wajar pada tanggal transfer. Dampak perpindahan pada akun ekuitas. Laba atau rugi yang belum direalisasi pada tanggal transfer yang dicatat sebagai komponen dari ekuitas akan diamortasi selama sisa umur sekuritas. Dampak perpindahan pada neto tidak ada. Untuk pengungkapan setiap penjualan atau transfer, efek dalam kelompok HTM harus diungkapkan. Yang pertama, jumlah akumulasi amortasi diskonto atau premi untuk efek yang dijual atau dipindahkan ke kelompok lain. Yang kedua, laba rugi penjualan efek yang telah direalisasi maupun yang belum direalisasi. Yang ketiga, kondisi yang mengakibatkan diambilnya keputusan menjual atau memindahkan kelompok efek tersebut. Penyajian dan pengungkapan investasi pada efek tertentu. Penyajian. Efek yang diperdagangkan disajikan sebagai aktiva lancar. Efek dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo dan efek dalam kelompok tersedia untuk dijual disajikan sebagai aktiva lancar atau aktiva tidak lancar berdasarkan keputusan manajemen. Khusus untuk efek utang dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo dan kelompok tersedia untuk dijual yang jatuh tempo pada tahun berikutnya harus dikelompokkan sebagai aktiva lancar.
Dalam laporan arus kas yang digunakan untuk atau berasal dari pembelian, penjualan, dan jatuh tempo efek dalam kelompok tersedia untuk dijual dan dimiliki hingga jatuh tempo harus diklasifikasikan sebagai arus kas aktivitas investasi dan dilaporkan sebesar nilai bruto untuk setiap kelompok efek di dalam laporan arus kas. Arus kas untuk atau dari pembelian, penjualan, dan jatuh tempo efek dalam kelompok diperdagangkan harus diklasifikasikan sebagai arus kas aktivitas operasi. Pengungkapan untuk efek dalam kelompok tersedia untuk dijual dan kelompok dimiliki hingga jatuh tempo, informasi berikut ini harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan untuk setiap kelompok utama efek. Yang pertama, nilai wajar agregat. Yang kedua, laba yang belum direalisasi dari pemilikan efek. Yang ketiga, rugi belum direalisasi dari pemilikan efek. Yang keempat, biaya perolehan termasuk jumlah premi dan diskonto yang belum diamortisasi. Lembaga keuangan, bank, koperasi kredit, lembaga pembiayaan, dan asuransi harus mengungkapkan setiap jenis efek utama yang dimiliki. Sebagai berikut: efek ekuitas, efek utang yang dikeluarkan oleh pemerintah, efek utang perusahaan, efek utang yang dijamin hipotek, efek utang lainnya. Untuk efek utang dalam kelompok tersedia untuk dijual dan kelompok dimiliki hingga jatuh tempo, informasi mengenai tanggal jatuh tempo efek utang tersedia harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan tahun terakhir yang disajikan. Informasi tentang tanggal jatuh tempo dapat dikelompokkan menurut jangka waktunya sejak tanggal neraca. Lembaga keuangan harus mengungkapkan nilai wajar dan biaya perolehan efek utang, termasuk diskonto dan premium yang belum diamortisasi berdasarkan sedikitnya 4 kelompok tanggal jatuh tempo berikut ini. Jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 tahun, jatuh tempo dalam waktu antara 1 sampai 5 tahun, jatuh tempo dalam waktu antara 5 sampai 10 tahun, jatuh tempo dalam waktu lebih dari 10 tahun. Efek yang tidak jatuh tempo pada tanggal tertentu, seperti efek yang pembayarannya dijamin hipotek, dapat diungkapkan secara terpisah, tidak dialokasikan ke dalam beberapa kelompok jatuh tempo tersebut. Jika penggolongan jatuh temponya dialokasikan, dasar alokasinya harus diungkapkan. Untuk setiap periode akuntansi, perusahaan harus mengungkapkan penerimaan dari penjualan efek dalam kelompok tersedia untuk dijual, laba dasar rugi yang direalisasi dari penjualan tersebut, dasar penentuan biaya perolehan dalam menghitung laba atau rugi yang direalisasi. Misalnya identifikasi khusus, rata-rata, atau metode lain. Laba dan rugi yang dimasukkan sebagai penghasilan dari pemindahan pengelompokan efek dari kelompok tersedia untuk dijual ke kelompok diperdagangkan. Perusahaan laba atau rugi kepemilikan yang belum direalisasi untuk efek dalam kelompok tersedia untuk dijual yang telah dimasukkan ke dalam komponen ekuitas secara terpisah selama periode yang bersangkutan. Perubahan dalam laba atau rugi kepemilikan efek yang belum direalisasi dari efek untuk tujuan diperdagangkan yang telah diakui sebagai penghasilan dalam periode pelaporan. Untuk setiap penjualan atau transfer efek dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo harus diungkapkan jumlah akumulasi amortisasi diskonto atau premiumnya untuk efek yang dijual atau dipindahkan ke kelompok lain, laba atau rugi penjualan efek baik yang telah direalisasi maupun yang belum direalisasi, dan kondisi yang mengakibatkan diambilnya keputusan menjual atau memindahkan kelompok efek tersebut. Perpajakan. Obligasi merupakan surat peminjaman yang akan dilunasi setelah jangka waktu tertentu. Umumnya obligasi memberikan penghasilan bunga dengan jumlah tetap kepada investor. Ada kalanya obligasi juga mempunyai hak atas pembagian keuntungan. Penjelasan terdapat pada pasal 4 ayat 1 bagian G UU PPH menganggap bagian tersebut sebagai penghasilan. Selain bunga tetap, penghasilan obligasi dapat berupa capital gain dan realisasi diskonto atau selisih antara nominal dengan nilai perolehan pada saat pelunasan obligasi.
hanya bunga obligasi yang diperdagangkan di bursa efek yang diterima WP orang pribadi di mana tidak melebihi jumlah penghasilan tidak kena pajak atau PTKP setahun dibebaskan dari pajak. Kemudian surat utang negara atau SUT. Surat utang negara atau SUN adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang baik dalam mata asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh negara RI sesuai masa berlakunya, yang terdiri dari surat perbendaharaan negara atau SPN dan obligasi negara. Yaitu 1. Penghasilan berupa diskonto SPN sesuai dengan PP 27 tahun 2008. SPN berjangka waktu paling lama 12 bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto. Diskonto SPN merupakan selisih lebih antara nilai nominal pada saat jatuh tempo dengan perolehan di pasar perdana atau di pasar sekunder. Yang kedua, harga jual di pasar sekunder dengan harga perolehan di pasar perdana atau pasar sekunder. Kemudian besarnya PPh adalah 20% dari diskonto SPN bagi wajib pajak dalam negeri dan BUT atas sesuai tarif ketentuan P3B yang berlaku bagi WP luar negeri. Pemotongan PPh dilakukan oleh penerbit SPN atau emiten atau kustodian yang ditunjuk sebagai agen pembayar dan perusahaan efek atau broker dan bank selaku pedagang perantara maupun selaku pembeli. 2. Penghasilan dari transaksi bunga obligasi sesuai dengan PP tahun 2009 dengan PPh atas penghasilan berupa obligasi yang berlaku mulai 1 Januari 2009. Besarnya PPh adalah bunga dari obligasi dengan kupon atau interest bearing debt securities, yaitu 15% bagi WP atau 20% sesuai dengan tarif P3B dari jumlah bruto bunga sesuai dengan kepemilikan obligasi. Kemudian diskonto dari obligasi dengan kupon atau interest bearing debt securities yaitu sebesar 15% bagi WP dalam negeri dan BUT atau 20% sesuai dengan tarif P3B dari selisih harga jual atau nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan atau accrued interest. Kemudian diskonto obligasi tanpa bunga atau non-interest bearing debt securities yaitu 15% atau 20% sesuai dengan tarif P3B luar negeri selain BUT dari selisih harga jual atau nominal di atas harga perolehan obligasi. Kemudian bunga dan atau diskonto dari obligasi yang diterima dan atau diperoleh BP reksadana yang terdaftar pada RPPM dan lembaga keuangan, yaitu lembaga keuangan sebesar sebagai berikut. Kemudian atas penghasilan yang diterima dan atau diperoleh BP berupa bunga obligasi dikenai pemotongan PPh yang bersifat final kecuali bagi dana pensiun yang pendiriannya disahkan oleh menteri dan bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia. Kemudian selanjutnya adalah contoh investasi dalam obligasi. Pada 1 Juli PT Budi membeli 10 lembar obligasi PT Noni dengan harga nominal Rp10.000 dengan kurs sebesar 110%. Bunga obligasi 12% per tahun dibayar setiap tanggal 1 April dan 1 Oktober. Komisi piutang sebesar Rp8.000 dan obligasi akan dilunasi pada tanggal 31 Desember 2015 atau 4,5 tahun. Pencatatan investasi obligasi oleh PT Budi tahun 2011 adalah sebagai berikut. Kemudian, sesuai PP tahun 2009, PT Budi berkewajiban melakukan PPh pasal ayat 2 atas diskonto yang merupakan penghasilan bagi yang menerbitkan obligasi sebesar 15% dikali Rp10.000 paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. PT Budi harus menyetorkan PPh yang dipotong kas negara. Jurnalnya adalah sebagai berikut. Kemudian, sesuai pasal 21 UU PPh,
PT Budi berkewajiban melakukan pemotongan PPh atas pembayaran komisi yang merupakan penghasilan bagi yang menerima sebesar 5% dikali Rp8.000 yaitu sama dengan Rp400. Jurnalnya adalah sebagai berikut. Lalu, paling lambat tanggal 10 berikutnya, PT Budi harus menyetorkan PPh 21 yang telah dipotong ke kas negara. Jurnalnya adalah sebagai berikut. Kemudian sesuai PP 16 tahun 2009, pendapatan bunga yang diterima PT Budi berkewajiban melakukan pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 oleh PT Noni sebagai penghasilan sebesar 15% dikali Rp6.000 yaitu sama dengan Rp900. PPh ini bersifat final sehingga tidak dapat diperhitungkan oleh PT Budi pada SPT tahunan PT Budi. Jurnalnya adalah sebagai berikut. Kemudian penyesuaian pada akhir tahun, jurnalnya adalah sebagai berikut. Lalu premi obligasi diamortisasi sebesar 1.111 untuk 6 bulan selama tahun 2011 yang dimasukkan dalam pos pengurang penghasilan bunga. Jurnalnya adalah sebagai berikut. Kemudian jurnal penutup yang dibuat pada akhir tahun 2011 sebagai berikut. Penghasilan bunga obligasi merupakan penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final sehingga pada akhir tahun tidak akan dilakukan penggabungan dengan penghasilan lain dan tidak dilakukan penghitungan kembali ke dalam SPT tahunan PT Budi. Kemudian selanjutnya adalah investasi dalam saham. PT Saturnus pada 1 Maret 2012 menjual saham PT Mars yang dibelinya sebesar Rp1.000.000 dengan harga perolehan Rp1.100.000 dan biaya penjualan atau jasa pialang dan sebagainya adalah sebesar Rp20.000. Laba neto PT Saturnus dari penjualan saham itu sebesar Rp80.000, namun untuk tujuan perpajakan jumlah keuntungan itu dikesampingkan dan PT Saturnus harus membayar pajak final sejumlah 1.100 yaitu dari perhitungan 0,1% dikali Rp1.100.000. Demikian juga sebaliknya terdapat kerugian, misalnya saham dijual dengan harga Rp950.000 dan jasa pialang sebesar Rp10.000. Menurut peraturan perpajakan, kerugian itu dikesampingkan dan perusahaan tetap harus membayar PPh sejumlah Rp950 dari perhitungan 0,1% dikali Rp950.000 tanpa mempertimbangkan adanya fakta kerugian. Hal ini semata-mata karena alasan kesederhanaan administrasi perpajakan dan pemberian kepastian kepada pembayaran pajak. Kemudian untuk jurnal membukukan transaksi tersebut oleh PT Saturnus adalah sebagai berikut. Investasi dalam saham. PT Saturnus pada 1 Maret 2012 menjual saham PT Mars yang dibelinya senilai Rp1.000.000 dengan harga Rp1.100.000 dan biaya penjualan, jasa pialang dan sebagainya sebesar Rp20.000. Laba neto PT Saturnus dari penjualan saham itu sebesar Rp80.000. Namun, untuk tujuan perpajakan, jumlah keuntungan itu dikesampingkan dan PT Saturnus harus membayar pajak final sejumlah Rp1.100, 0,1% dikali Rp1.100.000. Demikian juga
Kalau sebaliknya terdapat kerugian, misalnya saham dijual dengan harga Rp950.000 dan jasa pialang sebesar Rp10.000. Menurut peraturan perpajakan, kerugian itu dikesampingkan dan perusahaan tetap harus membayar PPh sejumlah Rp950, 0,1% dikali Rp950.000, tanpa mempertimbangkan adanya fakta kerugian. Hal ini semata-mata karena alasan kesederhanaan administrasi perpajakan dan pemberian kepastian kepada pembayar pajak. Jurnal untuk membukukan transaksi tersebut oleh PT Saturnus adalah sebagai berikut. Apabila saham terjual dengan harga Rp1.000.000, maka tanggal 1 Maret 2012, kas atau bank sejumlah Rp1.078.900 berada di debit PPh pasal 4 ayat 2, sebesar Rp1.100 berada di debit laba penjualan investasi saham sebesar Rp80.000 berada di kredit, investasi pada efek tertentu sebesar Rp1.000.000 berada di kredit. Apabila saham terjual dengan harga Rp950.000, maka tanggal 1 Maret 2012, kas atau bank sebesar Rp939.050 berada di debit PPh pasal 4 ayat 2 sebesar Rp950 berada di debit. Rugi penjualan investasi saham sebesar Rp60.000 berada di debit. Investasi pada efek tertentu sejumlah Rp1.000.000 berada di kredit. Demikian materi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.